Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gagasan Cak Maskur. Kali ini saya akan menyampaikan gagasan berkaitan soal pandemi dan keberlanjutan pendaftaran pemilih 2024. Pandemi meyakinkan kita bahwa kematian itu begitu dekat. Sepertiga dari almarhum dan almarhumah semester pertama pada tahun lalu disumbang oleh dampak COVID-19. Selain kematian, Kemendagri mencatat 3,2 juta penduduk pindah dan datang. Pergerakan data kependudukan ini menjadi tantangan besar dalam menyusun daftar pemilih yang berkualitas di pemilu mendatang. Kematian yang cepat akibat pandemi jelas tak bisa diimbangi oleh sistem registrasi. Penghapusan nama di daftar pemilih memiliki mekanisme yang panjang, tidak seperti pemulasaran yang wajib selesai maksimal 3 jam. Penyempurnaan daftar pemilih wajib melewati pintu data kependudukan. Kondisi pandemi yang belum dapat diprediksi kapan berakhir jelas menjadi pertimbangan dalam mempersiapkan pemilu 2024. Selain protokol kesehatan yang ketat, penyusunan daftar pemilih harus bersih dari pemilih yang tidak memenuhi syarat. Jarak antara pemutakhiran daftar pemilih pemilu dan pilkada sangat pendek. Sisi lain, tahapannya sulit dilakukan bersamaan mengingat ketentuan yang mendasari keduanya berbeda. Sumber data pilkada adalah data pemilu terakhir yang dimutakhirkan. Padahal data pemilih tersebut baru saja dimutakhirkan beberapa bulan sebelumnya. Akibatnya akan ada 2 pekerjaan yang menguras tenaga dan harus dikerjakan secara masif dengan melibatkan banyak pihak. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, KPU tentu bergerak cepat. Data kependudukan yang terus berubah dan pekerjaan yang simultan ini dijadikan dasar dalam program pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Dengan menerbitkan PKPU nomor 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan, KPU ingin menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir sejak sekarang. Cara kerjanya adalah memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap atau DPT dari pemilu dan pemilihan terakhir dan telah disinkronisasi dengan data kependudukan secara nasional yang dikonsolidasikan setiap 6 bulan. Dalam proses pemutakhiran ini juga mencatat daftar pemilih baru, data pemilih tidak memenuhi syarat, dan pemilih memenuhi syarat tetapi belum memiliki dokumen kependudukan. Untuk mendapatkan data yang dapat dilakukan pembaharuan dan sinkronisasi, KPU berkoordinasi dengan banyak pihak. Di antaranya Bawaslu, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang hukum dan hak asasi manusia, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, serta kementerian atau lembaga terkait. Pembaharuan dan sinkronisasi data tersebut menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih atau SIDALIH berkelanjutan yang memiliki fitur klasifikasi dan rekapitulasi pemilih yang memiliki dan tidak memiliki dokumen kependudukan, klasifikasi pemilih disabilitas, keterangan nama tempat, lokasi dan atau unit organisasi masyarakat sesuai ciri khas daerah, identifikasi catatan penggunaan hak pilih, serta deteksi kegandaan beserta kategorinya. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota melaporkan hasil pemutakhiran ini setiap bulannya. Syarat utama penyusunan daftar pemilih berkelanjutan adalah mendaftar semua warga yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih dan sebaliknya benar-benar mengeksklusi mereka yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Dilakukannya pekerjaan ini sejak awal untuk mencicil, mengangsur dan mengurangi potensi daftar pemilih yang tidak akurat.
Persoalan daftar pemilih yang terus-menerus ada juga terus-menerus dapat dicarikan solusinya, yaitu dengan terus-menerus memutakhirkan. Terdapat 3 cara untuk semakin memaksimalkan program pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini, yaitu pertama, penggunaan sistem informasi bersama. KPU memiliki sistem pendaftaran pemilih atau SIDALEH, sedangkan Kementerian Dalam Negeri memiliki sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK. Isi kedua sistem ini sebenarnya hampir sama, yaitu basis data berkapasitas besar, berisi data pemilih dan data kependudukan. Jika SIDALEH digunakan dalam momentum pemilu, SIAK digunakan sepanjang tahun. Menyingkronkan SIDALEH dan SIAK adalah tindakan pertama yang dapat ditempuh dalam penyempurnaan daftar pemilih berkelanjutan. Sistemnya dapat dikembangkan dengan sedemikian rupa hingga terdapat penyambungan atau konektivitas. Setiap data dapat diolah sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemilu maupun pemerintah. Dan setiap pihak juga akan mendapatkan manfaat dari penyambungan sistem tersebut. Misalnya, KPU mendapatkan sejumlah data pemilih yang tidak memenuhi syarat dalam daftar pemilih karena sudah meninggal dunia. Informasi penduduk yang meninggal dunia ini digunakan oleh pemerintah untuk melakukan perbaikan data kependudukan bahwa yang bersangkutan itu sudah meninggal dunia. Konektivitas ini perlu dilakukan tidak hanya oleh KPU dan Kemendagri saja, namun juga diikuti oleh seluruh jajaran KPU di daerah dan Dinas Dukcapil. Koordinasi dan konsolidasi data dilakukan secara efektif dengan basis sistem informasi yang sama. Kedua, variasi metode pemutakhiran berkelanjutan. Salah satu kegiatan utama dalam pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan adalah berkoordinasi dengan banyak kementerian atau lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk memastikan apakah penduduk memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak. Koordinasi dilakukan di semua tingkat oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota. Koordinasi dengan para pihak wajib dimaknai seluas-luasnya. Penyusunan daftar pemilih berkelanjutan diawali dengan menentukan kebutuhan atau need assessment dan strategi yang tepat. Jika koordinasi memerlukan cara untuk mendatangi langsung lokasi untuk melakukan verifikasi faktual, maka KPU wajib mendatanginya. Jika cukup dengan menggunakan teknologi informasi, maka dapat dilakukan dengan sarana virtual. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk menuju data yang terus-menerus disempurnakan. Ketiga, prioritas terhadap pemilih marginal. Setelah melakukan koordinasi sesuai dengan kebutuhan, tahap berikutnya adalah memprioritaskan penduduk yang tinggal di daerah terpencil. Pemilih perempuan, kelompok disabilitas, kelompok miskin, dan kelompok rentan lainnya. Mayoritas kelompok ini juga mengalami kendala dalam mengurus KTP elektronik dan dokumen kependudukan lainnya. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan adalah mendahulukan pemilih dari kelompok rentan ini sehingga memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyempurnaan data pemilih sekaligus perbaikan administrasi kependudukan. Pada akhirnya, hak memilih adalah hak yang tidak dapat diwakilkan. Penyelenggara pemilu bertanggung jawab penuh dalam penyusunannya. Pendaftaran pemilih berkelanjutan adalah awal mewujudkan dari proses pemilu yang berkualitas. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.